Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arala Putri Sofia, NRP 130320200 dari KPF. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi siap divaksin. Apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 adalah membantu tubuh untuk mengembangkan kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 tanpa harus terserang penyakit terlebih dahulu. Jenis vaksin COVID-19. Yang pertama, jenis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Artinya, vektor adenoviral rekombinan. Vaksin ini dikutip dari Very Well Healthy. Vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen. Yang kedua, vaksin COVID-19 Sinovac. Artinya, vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated vaksin. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia untuk menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus. Yang ketiga, vaksin COVID-19 Moderna. Artinya, vaksin ini menggunakan messenger RNA. Virus corona memiliki struktur seperti spek di permukaannya yang disebut protein S vaksin mRNA. COVID-19 memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Yang keempat, vaksin COVID-19 Biotech. Artinya, vaksin ini dinamakan BNT 162B2 dan berbasis teknologi messenger RNA. Vaksin ini menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Yang kelima, vaksin COVID-19 Sinovac. Artinya, vaksin ini bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan. Yang keenam, vaksin COVID-19 Novavax. Artinya, vaksin ini dari perusahaan bioteknologi yang berbasis di Amerika Serikat yang mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Vaksin Novavax menggunakan spek protein dibuat khusus yang memicu protein spek alami dalam virus corona. Manfaat COVID-19 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Artinya, vaksin ini COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan corona. Dengan begitu resiko Anda untuk terinfeksi ini akan jauh lebih kecil. Yang kedua, mendorong terbentuk herd immunity. Artinya, seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko, seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Artinya, vaksin ini tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Tahap pelaksanaan vaksin COVID-19. Tahap pertama, dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua, dalam waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021, sasaran vaksinasi COVID-19. Yang A, petugas pelayan, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara atau pelabuhan atau stasiun atau terminal. Tahap ketiga,
Dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022, sasaran vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dalam masyarakat rentan dari aspek sosial dan ekonomi. Tahap keempat, dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022, sasaran vaksin tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan penggunaan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Fakta vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin COVID-19 tidak membuat terjangkit COVID-19, yang artinya seseorang terjangkit COVID-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan vaksin COVID-19. Artinya, vaksin COVID-19 tidak dapat membuat kamu sakit terinfeksi COVID-19. Setelah mendapatkan vaksin COVID-19, apakah seseorang dinyatakan positif COVID-19 pada tes virus? Jawabannya tidak. Baik vaksin yang diizinkan dan direkomendasikan baru-baru ini maupun vaksin COVID-19 lain yang saat ini masih dalam uji klinis tidak dapat menyebabkan kamu mendapatkan hasil positif pada tes virus. Yang ketiga, orang yang sudah tertular dan sembuh dari COVID-19 perlu divaksinasi. Ini karena risiko kesehatan yang para terjangkit COVID-19 dan fakta bahwa infeksi ulang COVID-19 sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19. Yang keempat, vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Artinya, vaksinasi COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Efek samping dari COVID-19 yang terdiri dari demam, batuk, kekebalan, sesak nafas, sakit kepala, nyeri tenggorokan, sakit perut. Sekian dari saya. Terima kasih.